Tema renungan saya pada hari ini diambil dari Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Rumah di sini, karena di sini huruf besar ya, muknya itu artinya rumah. Rumah di sini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bukan gedung seperti ini, bukan yang dibuat dari semen, dari batu, dari pasir dan seterusnya. Tapi rumah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah tubuhnya sendiri. Makanya tadi dia katakan rumah atau bait Allah yang rombak bait Allah ini supaya 3 hari saya bangun kembali. Artinya ini mau mengatakan Yesus ketika dia wafat dan kemudian hari yang ketiga bangkit. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tema ini menggambarkan semangat yang membara dalam hati Tuhan kita Yesus Kristus terhadap bait Allah, yakni tempat kediaman Allah di antara umatnya. Kalau sebut membara di sini artinya menggebu-gebu, tidak bisa dibendung lagi. Itu luar biasa, ya. Semangat yang membara dari Tuhan Yesus. Dalam cerita tadi, Yesus mengamuk di bait Allah. Jadi mengapa Yesus mengamuk di bait Allah? Karena tempat kediaman Allah itu disalahgunakan oleh orang-orang yang marah besar. Coba kita lihat bagaimana cinta Yesus ketika Yesus melihat rumahnya, dia di sini huruf besar, dijadikan pasar. Ia bertindak dengan tegas, dikatakan. Ia mengusir para pedagang dan berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Siapa di antara kita yang belum pernah ke pasar? Ada? Semua sudah pernah ke pasar? Kalau ke pasar Senggol itu, saya cepat pulang karena mau pusing. Karena pasar Senggol itu pasar ikan. Ya. Nah, di pasar itu biasanya ada lapak. Tahu lapak ya? Kapling. Jadi ini punya aku, ini punya dia. Nah, lapak. Kita bisa bayangkan bagaimana Yesus, orang-orang Yahudi yang punya lapak di bait Allah, untuk meletakkan domba-domba mereka yang akan dijadikan menjadi binatang korban di bait Allah. Pasti punya, ini dombaku, masing-masing. Dan mereka menaruh harapan agar domba-domba itu nanti dijadikan binatang korban di bait Allah. Nah, tetapi yang membuat Yesus ngamuk ini, bahwa di pelantaran bait Allah itu, ya di pasar dikatakan tadi, itu terjadi KKN. Tahu KKN? Bukan kuliah kerja nyata. KKN itu adalah kolusi, korupsi, nepotis. Bagaimana itu? Ketika domba itu boleh masuk untuk dijadikan binatang korban untuk penebus dosa orang-orang Yahudi, ini soal keyakinan, bahwa terjadi nego di luar. Siapa yang bulusnya besar nanti lolos. Siapa yang mampu menyogok orang-orang Yahudi yang bertugas di bait Allah, itu yang akan dombanya masuk. Jadi karena itu maka terjadi transaksi, maka terjadi kolusi, terjadi korupsi, terjadi nepotis. Lalu dalam situasi seperti itu ya kita bisa bayangkan, seandainya kita ke pasar lalu kita usir orang-orang yang di pasar, jangan jual di sini. Oh, bisa-bisa jadi bekalan, bisa bertinju ya. Kita bisa bayangkan ketika Yesus mengamuk, bayangkan tadi domba, kambing domba dilepas, suruh lari semua.
Burung merpati dilepas, terbang semua. Uang tukar, uang yang mereka jadi transaksi di sini dia hamburkan di tanah. Waduh, kita bisa bayangkan emosinya sangat tinggi dalam situasi. Ya, lalu orang-orang yang ngurus di Bait Allah itu datang kepada Yesus. Apa hakmu? Kamu melakukan seperti ini, mengusir orang-orang ini. Mereka kehilangan pemasukan. Mengapa kamu usir orang-orang ini? Domba pada lari-lari, kambing lari semua. Mengapa kamu usir? Lalu Yesus katakan, rombak Bait Allah 3 hari akan bangun kembali. Woi, makin emosi orang-orang ini. Woi, 46 tahun, woi, mendirikan rumah ini, woi, 3 hari enak aja kau. Tapi mereka tidak paham. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah rumahmu tadi, tubuhnya di sini. Bait Allah. Nah, mengapa Yesus begitu getol dengan Bait Allah? Ini tidak dibolehkan untuk dicemar, untuk dikotori oleh berbagai macam kegiatan yang tidak jelas. Ya, maka Yesus marah pada saat itu. Tindakan ini atau tindakan Yesus tadi mengamuk itu bukan sekadar kemarahan manusiawi, tetapi lebih dari itu adalah soal ungkapan kasih yang murni, kasih yang rela terbakar demi kemuliaan Allah. Apa maksudnya? Coba kita perhatikan saja. Ini terbakar karena kasihnya kepada kita. Karena cintanya Yesus, dia memberikan hidupnya untuk kita. Ini terbakar. Bait suci. Bait suci. Dia memberikan itu untuk kita. Rumah menghanguskan. Karena cintaku kepada mereka, aku tidak mau mereka masuk neraka. Aku tidak mau mereka tidak selamat. Aku memberikan hidup, tubuhku, rumahmu ini untuk mereka. Terbakar semangat menghanguskan. Ini cintanya yang begitu besar kepada kita. Para saudari-saudaraku yang terkasih, tadi dalam bacaan pertama nubuat Nabi Yehezkiel dikisahkan bahwa Nabi Yehezkiel melihat air kehidupan yang mengalir dari bait suci, dan air itu memberi kehidupan. Dikatakan di mana saja atau kemanapun air itu mengalir, di situ ada kehidupan. Di sini kita bisa mengerti bahwa Bait Allah menjadi sumber berkat. Bait Allah, kita merujuk ke Yesus Kristus, adalah sumber berkat. Berkat apa? Hidup. Bait Allah adalah menjadi sumber berkat, tanda kehadiran Allah yang menyuburkan dan memulihkan. Demikianlah seharusnya hidup kita. Seharusnya kita selalu mengalirkan kasih dan kehidupan. Karena kita sendiri adalah bait Allah. Ini yang menjadi susah. Ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa tadi Paulus juga menegaskan, kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Allah. Nah, kalau dikatakan tadi bahwa bait Allah itu adalah tempat atau asalnya mengalir air kehidupan. Nah, bagaimana dengan bait Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah bait Roh Kudus kita, bait Allah, dia adalah tubuh kita, hidup kita, sungguh mengalirkan air yang menghidupkan atau tidak? Ini yang menjadi soal. Bagaimana air itu mengalir dari bait hidup kita, bait Allah hidup kita? Bagaimana? Bukan air yang aqua itu mengalir, bukan, tapi lewat tubuh, lewat pikir,
lewat tindak kita. Itu air. Bagaimana air dari pikiran kita, tutur kata kita membuat orang yang di sekitar kita mengalami kehidupan, mengalami ini air yang kita alirkan dari bait kehidupan, bait Allah yang Tuhan anugerahkan kepada. Maka ketika bait Allah ini tidak mengalirkan air kehidupan, itu berarti bait Allah yang adalah tubuh kita ini telah tercemar oleh pasar, tercemar oleh kotor, pasar tadi dikatakan. Ya tadi saya katakan pasar itu, kalau di sini pasaran atau pasaran, ternyata sama juga dengan di sana. Kalau di Balai Semandang itu kalau pasar itu kubur, bukan pasaran tapi pasar. Maka kalau orang Semandang bilang, yuk kita ke pasar, nggak usah ikut kuburan. Ya, kalau orang sini, ayo kita ke pasaran, nggak usah ikut, karena itu perkumpulan. Tapi kalau bilang ke pasar, ke Eropa, beli ikan. Kalau kita merenungkan, memikirkan soal pasar, di sana macam-macam, ya, macam-macam. Ada orang jual kangkung, ada jual buah, ada jual ikan, ada jual lombok, ada jual salak, ada jual rusak, ada jual apa lagi? Tempoyak, macam-macam. Ketika bait Allah hidup kita tidak mengalirkan air kehidupan, maka bait Allah hidup kita telah tercemar oleh pasar. Pasar di sini tadi yang saya katakan di bait Allah itu terjadi transaksi. Maka ketika itu yang terjadi, artinya kita tidak bisa mengalirkan air yang menghidupkan orang-orang yang mengalami kehidupan, membuat orang-orang di sekitar kita mengalami kehidupan. Itu yang membuat Tuhan Yesus ngamuk. Ketika bait Allah hidup kita tidak mengalirkan air yang mampu menghidupkan orang di sekitar kita. Bagaimana itu? Nah, kita keluar. Bapak ada suami. Bagaimana hidup suami yang adalah bait Allah itu sendiri mampu mengalirkan air kehidupan bagi istri, bagi anak-anak. Bagaimana seorang istri mengalirkan air kehidupan yang bisa membuat anggota keluarga yang ada di sekitarnya, suami dan anak-anak, bisa mengalami kehidupan. Demikian juga anak. Lewat apa tadi? Pikir, tutur, dan tindak. Ketika pikir, tutur, dan tindak kita tidak mengalirkan air kehidupan, itulah yang membuat Yesus ngamuk. Membuat Yesus ngamuk. Para saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menyalakan api cinta yang suci bagi rumah Bapa, dan betapa Tuhan menghendaki supaya api itu juga harus tetap menyala dalam diri kita. Jadi cinta kita kepada Allah tidak boleh apatis atau suam-suam. Ia harus mengharuskan segala hal yang tidak layak dalam diri kita, yakni kebencian, iri hati, kemunafikan, dan lain-lain, agar kita menjadi tempat di mana Allah berkenan tinggal. Allah berkenan tinggal dan berkarya untuk menyembuhkan kita. Dengan bahasa lain, mana supaya bait Allah hidup kita, Yesus masuk untuk membawa rahmat dan berkat keselamatan kita. Jangan sampai Yesus datang masuk ke bait Allah hidup kita mengamuk oleh karena berbagai macam pasar yang terjadi. Agar kita menjadi tempat di mana Allah berkenan tinggal dan berkarya untuk menyelamatkan kita. Ketika cinta kita membakar, hidup kita pun akan memancarkan air kehidupan yang menyegarkan orang lain, seperti sungai yang mengalir
dari baik Allah yang tadi kita dengar bersama dalam bacaan pertama Nabi Yeskiel. Saudari, saudara yang terkasih, saya dan Bapak Ibu sama. Kita semua ini sama. Saya tertarik selalu ingat apa yang dikatakan oleh Monsinyur Kardinal Ignatius Suhario pada saat ia memberikan retret di Bali. Gaya-gaya sedikit ya, saya kembali. Monsinyur Ignatius Suhario mengatakan ini yang bagi saya mutiara yang saya terima ketika saya mengikuti retret. Dia mengatakan begini, saya di sini Monsinyur Kardinal, saya dan para pastor, para romo, dan semua umat manusia, khususnya umat Katolik, kita sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan kekudusan. Saya selalu mengatakan ini beberapa kali. Apa kaitannya dengan sabda Tuhan yang tadi kita dengar dalam bacaan-bacaan? Bahwa kalau kita benar menuju kepada, sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan kekudusan, tidak ada pilihan lain. Hendaknya bait Allah hidup kita selalu mengalirkan air yang membuat kehidupan, yang membuat yang ada di sekitarnya. Makanya tutur kata, sifat sikap hidup kita bisa untuk sampai pada kesempurnaan kekudusan. Dan demikian hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudari-saudara yang terkasih, tadi juga saya di pemimpin saya katakan banyak orang Katolik bait Allah yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang Katolik saat ini mungkin banyak yang berlumur. Yesus susah masuk. Kenapa? Banyak juga orang Katolik yang kekatolikannya KTP atau labi-labi. Kalau labi-labi banyak tenggelamnya daripada muncul nafas Natal dan Paskah. Kenapa? Contoh, pada hari Minggu, pada hari yang paling lama untuk 2 jam untuk bersyukur, untuk berjumpa dengan Yesus di bait Allah. Agar Yesus masuk ke bait Allah hidup kita dalam perayaan sabda atau apalagi perayaan Ekaristi. Tapi begitu banyak orang tidak mau datang untuk berjumpa dengan Yesus yang datang membawa rahmat dan berkatnya memunculai bait Allah, bait Roh Kudus yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Kenapa? Sibuk di pasar. Ya. Sibuk di pasar. Kalau tadi di pasar itu kan sibuk transaksi jual ini, jual itu dan seterusnya. Kadang ya sibuk juga. Banyak orang sibuk dengan perkara-perkara. Bukan berarti tidak boleh ya. Kita sudah diberi waktu hari Senin sampai Sabtu untuk berperkara dengan dunia ini, untuk sibuk dengan dunia. 1-2 jam untuk datang kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus yang masuk ke bait Allah hidup kita, agar Ia mengalirkan air kehidupan dan bait yang kudus yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudari terima kasih, kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita mampu untuk menghasilkan menjadi bait Allah yang bisa mengalirkan air kehidupan bagi siapa dalam kehidupan kita. Atau dengan bahasa lain, semoga dengan berkatnya Tuhan kita mampu menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Semoga rahmat Tuhan senantiasa menuntun menyertai kita dalam perjalanan hidup kita untuk mencapai kesempurnaan kekudusan, sehingga hidup kita ini berarti di hadapan kita sungguh menjadi berkat bagi kita.
Tuhan